Filosofi Teras bab 4. Dikotomi kendali menjadi trikotomi kendali. Sebagian dari kamu mungkin saat ini merasa tidak nyaman dengan pembagian kategori menjadi dua seperti contoh sebelumnya. Oke lah, kalau mengenai cuaca hari ini, apakah hari akan panas atau hujan? Atau saya akan duduk di sebelah siapa di kereta? Hal tersebut benar-benar di luar kendali kita. Namun, ikut memasukkan prestasi sekolah, pekerjaan, prestasi perlombaan, sampai relationship ke dalam kategori yang sama tidak bisa dikendalikan, sepertinya sangat tidak memotivasi kita untuk berupaya dan bekerja keras. Tentunya realitas hidup tidak sesederhana pembagian dua kategori ini. Ini adalah proses yang cukup valid karena bagaimanapun tentu kita masih bisa punya andil dan kontribusi dalam menentukan prestasi sekolah, prestasi kerja, kinerja bisnis, kesehatan, dan reputasi kita. William Arvin di dalam bukunya A Guide to God Life, The Exist Art of Stoic Choice menawarkan solusi untuk keresahan di atas dengan cara merevisi dikotomi kendali menjadi trikotomi kendali. Trikotomi kendali terdiri dari hal-hal yang bisa kita kendalikan seperti opini, persepsi, dan pertimbangan kita sendiri. 2. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti cuaca, opini, dan tindakan orang lain. 3. Hal-hal yang bisa sebagian kita kendalikan. Arif hubungan dengan pasangan, mengusulkan bahwa sekolah, pekerjaan, perlombaan, hubungan dengan pasangan bisa dimasukkan ke dalam kategori ketiga sebagai sistem kendali. Contoh penerapan poin ketiga adalah berikut. Kamu menghadapi sidang skripsi gitu ya. Kita tahu bahwa hasil dari sidang skripsi tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori di bawah kendali kita karena banyak faktor tak terduga di luar kendali kita, seperti mood dosen penguji hari itu, apakah laptop kita akan berfungsi atau tidak, dan lainnya. Akan tetapi tentunya ada bagian dari pengerjaan skripsi yang masih berada di bawah kendali kita. Misalnya persiapan kita dalam memahami topik, presentasi yang kita siapkan, dan istirahat fisik yang cukup. Maka Arifin mengajukan kita untuk memisahkan hasil sebagai hal yang di luar kendali kita dari integral goals atau target bagi diri sendiri yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Dalam contoh sidang skripsi, internal goal adalah belajar yang rajin, benar-benar memahami materi skripsi, latihan presentasi berulang-ulang, sampai presentasi PowerPoint yang dibuat cantik dan profesional. Sepanjang kita sudah berupaya maksimal di hal-hal ini, kita sudah melakukan yang bisa dilakukan di dalam kendali kita. Nilai dari skripsi kita adalah outcome alias hasil dan berada di luar kendali kita. Jadi, menjadi stres dan khawatir mengenai hasilnya adalah hal yang irasional. Contoh lain, misalnya dalam berbisnis. Bisnis masuk ke dalam kategori sebagian berada di bawah kendali kita. Maka kita bisa memisahkan antara internal goals dan outcome atau hasil. Internal goals misalnya adalah tekad dan upaya kita memberikan produk atau jasa terbaik, melakukan promosi yang terbaik, menetapkan harga yang kompetitif, dan menyediakan layanan konsumen yang andal. Nah, jika kita lelah mengarahkan upaya yang sebaik-baiknya di hal-hal yang bisa kita kendalikan, maka itu sudah cukup. Kita bisa merasakan kepuasan, bahkan kebahagiaan, karena sudah mencapai tujuan internal yang kita tetapkan sebelumnya. Selanjutnya, apakah bisnis akan sukses atau tidak akan tergantung pada banyak faktor luar, seperti persaingan atau peraturan pemerintah. Oleh karena itu, kita harus bisa menerima apapun hasilnya. Baik bisnis kita sukses atau gagal, kita masih bisa belajar darinya untuk memperbaiki hal-hal yang bisa dikendalikan. Perhatikan bahwa dalam kategori sebagian di bawah kendali, pada umumnya semakin baik kita mengerjakan internal goal, seharusnya semakin besar peluang kita mendapatkan hasil atau outcome yang memang kita impi-impikan. Biasanya kerja keras, belajar sungguh-sungguh, berlatih dengan tekun, menyayangi dan mencintai pasangan sepenuhnya, menjalankan usaha dengan rajin dan keras, dan mendekatkan seseorang pada hal yang ingin dicapai. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa outcome terakhir berada di luar kendali kita,
Maka saat mengalami gagal, kita tidak perlu meratapi tujuan tahun lamanya. Karena kita tahu sudah berbuat yang terbaik untuk internal goals berdasarkan dengan prinsip dan persiapan yang kita lakukan. Ya. Nah, dalam situasi yang banyak gitu ya, pemisah antara inner goals dan out goals memiliki dua manfaat. Yang pertama, kita bisa memfokuskan energi dan kebahagiaan pada hal yang ada di bawah kendali kita dan tidak pusing atau stres untuk hal-hal di luar kendali kita. Saat kita sudah belajar keras untuk ujian, berlatih sebaik-baiknya untuk pertandingan, atau melakukan yang terbaik untuk pasangan, kita bisa mendapatkan kepuasan dari hal-hal tersebut tanpa harus menunggu outcome-nya. Yang kedua, di saat ternyata outcome atau hasil tidak sesuai yang kita harapkan, secara mental kita seharusnya tidak terlalu terpuruk karena fokus kita adalah pada internal goals yang bisa kita lakukan dan bukan di outcome-nya. Kita tidak perlu meratapi kegagalan secara berlebihan, apalagi sampai mengutuk diri sendiri. Contohnya, kita mengikuti pertandingan basket antar kampus. Jika kita sudah berlatih keras dan memberikan permainan terbaik, kekalahan tidak bisa sepenuhnya merampas kebahagiaan kita. Ini mirip dengan ungkapan populer, manusia hanya bisa berusaha, Tuhan yang menentukan. Kita bisa merasakan kepuasan dan kebanggaan jika kita sudah memberikan permainan basket yang terbaik, apapun hasilnya. 3. Kerendahan hati. Mengakui bahwa outcome tidak ada di bawah kendali kita sepenuhnya juga penting saat kita menikmati keberhasilan. Ya, saat sedang sukses, jangan terlena bahwa ini semua adalah hasil upaya saya sendiri. Kesuksesan kita juga dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kita. Jadi jangan sombong. Ya, begitulah. Next. Berkarir di dunia advertising atau periklanan menyadarkan saya betapa trikotomi kendali di atas sangat relevan dalam membantu mengurangi stres pekerjaan. Bagi kami yang bekerja di biro periklanan, dagang, kami adalah ide kreatif. Kami menghasilkan ide kreatif dan menawarkan kepada klien. Jika klien setuju dengan ide yang ditawarkan, maka barulah ide tersebut diproduksi menjadi materi iklan. Yang namanya menawarkan dagang, entah itu pisang Ambon ataupun ide kreatif, memiliki resiko yang sama, yaitu ditolak. Kalau dipikir-pikir, PDKT gadis idaman pun bagi sang cowok adalah perdagangan. Menawarkan dagang rasa ini, lah, apa sih? Penolakan terjadi sangat sering di dalam pekerjaan. Umumnya reaksi kolega yang idenya baru saja ditolak oleh klien adalah merasa kecewa dan jengkel. Apalagi kalau sudah ditolak berkali-kali untuk proyek yang sama. Disertai kata-kata sebagai berikut. Dasar klien bego, gak ngerti ide bagus, menyela klien. Dasar account service dan planner bego, gak ngasih arahan yang bener. Ini semua pasti gara-gara gue lupa membakar sesajen di depan kantor klien. Menyalahkan dunia supranatural. Nah, bagaimana contoh aplikasi dikotomi atau trikotomi kendali di dalam lingkungan pekerjaan saya? Dengan mengkategorikan outcome, klien menyenangi dan menyetujui ide kita sebagai hal di luar kendali kita dan memfokuskan energi dan upaya pada hal-hal di bawah kendali kita adalah kualitas ide, presentasi ide, dan lain-lain. Jika saya bisa mempraktikkan ini dengan baik, maka penolakan klien tidak seharusnya mengganggu kebahagiaan saya. Karena praktisi filosofi teras tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang ada di luar kendalinya. Walaupun jika ide kita disenangi klien, tentu kita diperoleh untuk merasa senang. Kepuasan kerja dikembalikan pada apa yang kita kerjakan. Apakah saya sendiri sudah bangga dengan ide yang dihasilkan? Atau bukan pada kendali orang lain? Ide kita ditolak. Tidak perlu menyumpahi dan menyalahkan orang lain. Langsung move on kepada hal-hal yang ada di bawah kendali kita, yaitu menerima input klien, kembali bekerja, dan berusaha lebih baik lagi. Inilah mengapa saya menyadari bahwa saya lebih cocok dengan filosofi teras dibandingkan positive thinking atau tips-tips self-help lainnya. Seringkali tips tersebut memfokuskan kita pada hal-hal eksternal,
seperti kesuksesan karir, bisnis, dan percintaan yang sebenarnya berada di luar kendali kita atau hanya sebagian di bawah kendali kita. Bagi saya, pola pikir seperti itu adalah jalan menuju ekspektasi yang tidak realistis atau kekecewaan dan kepahitan ketika ternyata hal yang kita idam-idamkan tidak terwujud. Sebaliknya, filosofi teras tidak tertarik sama sekali dengan hal-hal eksternal yang lebih mementingkan hal-hal di dalam diri kita, yaitu menghilangkan emosi negatif, memaksimalkan hidup dengan hal-hal yang benar, berguna, dan bisa dikerjakan. Subbab tirani opini orang lain. Mari kita membahas mengenai salah satu dari hal di luar kendali menurut Stoicisme, yaitu opini atau pendapat orang lain. Entah sadar atau tidak, berapa banyak dari kita yang hidup terus-menerus mengikuti pendapat orang lain. Apa kata orang adalah ucapan yang sering kita dengar. Bagi kita yang hidup di Indonesia, tekanan opini orang lain adalah sesuatu yang nyata. Ternyata hal ini sudah ada bahkan sejak masa kekaisaran Romawi kuno. Marcus Aurelius pernah berujar, "Saya selalu kagum kita yang selalu lebih mencintai diri sendiri daripada orang lain, justru lebih peduli pada pendapat orang lain daripada pendapat diri sendiri." Jika dewa meminta seseorang untuk selalu mengucapkan apapun yang terlintas di pikirannya, niscaya orang tidak akan mampu bertahan sehari saja. Begitulah besarnya kepedulian kita akan pendapat orang lain dibanding pendapat kita sendiri. Tanpa kita sadar, seringkali kita berencana dan bertindak demi mengikuti pendapat orang lain, baik itu keputusan-keputusan besar sampai keputusan-keputusan kecil. Misal, memilih pacar. Gue diomongin orang nggak ya kalau pacarnya sama doi, cinta sih tapi dia lusuh gitu, gue jadi kelihatan sobat miskin gitu ya. Lalu memilih kuliah. Gue mau kuliah sesuai minat gue, tapi kalau gue masuk jurusan itu gue dikatain bego sama temen-temen gue. Seperti memilih pekerjaan, gue sebenarnya merasa gak cocok kerja di perusahaan sekarang, tapi perusahaan ini keren banget di mata orang-orang, jadi gue bertahan demi gengsi. Nah, jika kita mengira pengaruh pendapat orang lain hanya berdampak pada keputusan-keputusan besar kita, ini keliru. Bahkan pada hal-hal sepele yang kelihatannya tidak terkena pengaruh pendapat orang lain pun kita tidak terbebas dari fenomena ini. Kehadiran media sosial membuat efek pendapat orang lain justru semakin dahsyat. Karena apapun yang kita post di media sosial bisa dinilai, disetujui, atau dicela oleh ratusan bahkan ribuan orang di internet. Coba jujur, berapa kali kita mempost sesuatu di media sosial dengan harapan mendapat banyak like, view, dan menambah jumlah follower? Udah, ngaku aja di dalam hati, saya pun juga sering begitu. Epictetus menyebut bahwa hal-hal yang berada di luar kendali kita itu bagaikan budak dan milik orang lain. Interpretasi saya adalah bahwa pendapat-pendapat orang lain tersebut bisa memperbudak kita saat kita terus-menerus ingin menyenangkan orang lain, ingin memenuhi ekspektasi orang lain, mendapatkan approval orang lain, meraih sebanyak-banyak like dan views tanpa sadar kita sudah diperbudak oleh pendapat orang lain. Nah, dari pilihan baju, sepatu, sekolah, pilihan karir, pilihan politik, pilihan calon istri, jika semuanya dilakukan tidak dengan kebebasan, melainkan untuk menuruti pendapat orang lain, apa bedanya kita dengan budak? Ya. Oke, nah memang apa salahnya sih hidup mengikuti pendapat orang lain? Toh kita happy juga melakukannya, ribet amat hidup loh gitu ya. Jika disanggah seperti ini, seorang filsufus Stoa akan menantang balik. Yakin kamu akan bisa merasa terus-menerus bahagia dengan cara ini? Ingatlah bahwa menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal yang di luar kendali sesungguhnya sangat rapuh dan sangat beresiko berujung pada kekecewaan. Jika pendapat orang lain di luar kendali kita, artinya pertama, tidak akan ada habisnya untuk diikuti, dan kedua, bisa berubah semau si pemilik pendapat. Contohnya begini, bayangkan jika kita terus-menerus berusaha mengikuti pendapat pacar. Pacar senang kamu berambut pendek, padahal kamu berambut panjang. Kemudian kamu turuti dengan memotong rambut. Pacar senang film Star Wars, padahal menurut kamu semua film Star Wars bodoh sekali. Tapi kamu tetap menonton. Pacar mau berhubungan itu, padahal kamu sebenarnya ingin menjaga keperawanan sampai menikah, tapi kamu ikut kemauannya. Kemudian hamil gitu ya, lalu pacar kabur, akhirnya kamu tinggal sendirian dengan rambut pendek, koleksi film Star Wars, dan perut melendung. Semua karena kamu terus-menerus diperbudak pendapat orang lain.
Contoh ini ekstrim, tetapi relevan di banyak aspek hidup lain. Tentu ini bukan berarti stoicisme mengajarkan kita untuk menutup telinga sama sekali terhadap pendapat orang lain. Karena kita harus bisa menerima kritik dan masukan yang membangun. Jika seseorang bisa membuktikan kekeliruan saya dan menunjukkan kesalahan dalam berpikir dan bertindak, saya dengan senang hati akan berubah. Saya mencari kebenaran dan tidak pernah melukai siapapun. Yang celaka adalah terus-menerus bertahan dalam menipu diri sendiri dan ketidakpedulian. Jadi, umpan balik, nasihat, dan opini yang membangun dan memperbaiki diri kita sendiri tetap harus kita hormati dan dengarkan. Yang dipertanyakan oleh stoicisme adalah ketika kita mengira bisa bahagia dan damai dengan terus-menerus menyenangkan orang lain. Ya, menyenangkan orang lain. Preference atau unpreferred indifference. Dengan dikotomi terkendali, maka dalam filosofi teras sesuatu hal yang bisa menjadi benar-benar baik atau buruk. Jika hal tersebut berada di bawah kendali kita, sebab sebagaimana kita bisa dinilai atas sesuatu yang tidak bisa di bawah kendali kita. Sebaliknya, baik atau buruknya seseorang terletak pada hal-hal yang ada di bawah kendalinya, yaitu pemikiran, opini, interpretasi, tindakan, dan perkataan. Karena hal-hal tersebut sepenuhnya ada di bawah kendali seseorang dengan asumsi dia memiliki jiwa yang sehat, tidak sedang terganggu. Maka baik tidaknya seseorang bisa dinilai dari hal-hal tersebut. Lalu bagaimana dengan hal-hal di luar kendali kita? Stoicisme memasukkan semua hal di luar kendali kita sebagai indifferent, atau terjemahan bebasnya adalah hal-hal yang gak ngaruh baik buruknya untuk kita gitu ya. Jika melihat lagi daftar hal-hal di luar kendali, yaitu pendapat orang lain, tindakan orang lain, reputasi, popularitas kita, kekayaan, harta, dan lain sebagainya, maka artinya itu semua tidak bisa menentukan kualitas karakter, kebahagiaan, dan rasa damai kita. Entah kita kaya atau miskin, maka kita sehat atau sedang sakit, entah anggota tubuh kita lengkap atau tidak, filosofi teras berkata bahwa kita semua sanggup merasa bahagia dan tentram dan menjalani hidup yang baik. Sebaliknya, kita bisa kaya raya, cantik, sehat, semua anggota tubuh lengkap dan populer, tapi toh tetap merasa tidak bahagia dan tidak menjalani hidup yang baik. Salah satu alasan saya menyukai filosofi teras adalah karena filosofi ini secara eksplisit menyatakan sifat yang sangat inklusif dan menganggap semua manusia sama dengan kapasitas menggapai kebahagiaan hidup yang baik. Para filsuf Stoa tidak akan silau oleh parameter kekayaan, gelar, dan pangkat seseorang, karena ini semua adalah hal-hal eksternal yang tidak bisa digunakan menilai hidup seseorang. Sebaliknya, seseorang yang terkesan jauh dari kekayaan dan ketenaran, tapi hidupnya dengan kebajikan, dengan virtu, dan bebas dari emosi negatif, maka hidupnya dianggap jauh lebih baik. Di masa kini, saat kekayaan, kecantikan, popularitas dapat mudah terlihat dengan genggaman, kita melihat melalui media sosial dan membuat kita merasa sedih karena membandingkan hidup kita dengan orang lain. Filosofi ini terasa makin relevan. Sampai di sini, mungkin ada dari kamu yang mulai merasa kurang tertarik dengan filosofi teras karena terkesan anti kekayaan duniawi. Sebagian mulai mempertanyakan apakah stoicisme identik dengan gambaran filsufus petapa yang hanya hidup di hutan, memakai sehelaikan saja dan hanya makan buah-buahan. Karena kekayaan masuk di dalam daftar hal-hal di luar kendali. Apakah berarti filosofi teras anti kekayaan? Jika mengamati kehidupan para filsufus Stoa, kita akan menemukan bahwa sebagian dari mereka cukup kaya raya. Ada yang berprofesi sebagai politis senior, pedagang, bahkan kaisar. Tentunya hidup mereka tidak bisa dibilang sederhana, apalagi susah. Apakah ini sebuah kontradiksi atau lebih parah lagi, kemunafikan? Tidak, seperti filsafat sinisme, aliran sinik, dan beberapa aliran agama dan mazhab agama yang menekankan bahwa semua kekayaan materi adalah buruk, bahkan cenderung mengajarkan sikap memusuhi pada semua hal duniawi. Filosofi teras memiliki sikap yang lebih modern dan realistis. Realistis karena tidak mungkin membebaskan seluruh manusia dari menginginkan hal-hal duniawi. Lalu, mungkin ada juga pertimbangan marketing, karena filosofi yang ajarannya jika diikuti membuat hidup kita terlalu menderita,
rasanya tidak akan populer bagi banyak orang. Mari terlebih dahulu kita lanjutkan dengan penjelasan stoicisme mengenai hal-hal yang disebut indifferent atau nggak ngaruh tadi. Ingat bahwa arti kata indifferent adalah tidak memiliki pengaruh. Dalam hal ini terdapat karakter dan bagian orang. Namun, stoicisme juga realistis karena mengamati perilaku kebanyakan manusia yang tidak bisa lepas dari rasa mengingini hal duniawi seperti kekayaan, kecantikan, dan lain sebagainya. Jadi, pesannya adalah kita mesti menerima apapun yang menjadi kendali kita dan bersabar hati, berlapang hati jika misalnya itu di luar kendali kita gitu. Apapun yang kita lakukan, kita udah berusaha yang terbaik. Bukan kita tidak ingin kaya, bukan kita tidak ingin sukses, bukan kita tidak ingin cantik. Tapi intinya adalah kita sudah berusaha. Jika sudah berusaha, hasilnya serahkan kepada yang pemutus usaha itu. Serahkan kepada si pemutus hasil. Maka ibaratnya kita akan mendapatkan apa yang dinamakan dengan ketentraman dan kedamaian jiwa.